ojo sampai bikin ini. Wes ya. Turun ya. Jackson sih lah. Padang masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman jejak KSR. Hari ini kita berada di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Kanigoro, di Bundeng Eyang Dipo. Nah, hari ini malam ini di malam Jumalgi kita akan sowan ke Eyang Dipo yang berada di Tirtomoyo, Kanigoro ya. Nah, nanti kita akan explore, mendetek ada gaib apa aja di sini, dan nanti saya mendetek apa aja yang saya tangkap, nanti saya ceritakan sesuai kemampuan saya teman-teman. Jadi nggak menambah-nambahi, hanya sesuai yang saya lihat. Dan di belakang saya ini ada pohon besar ya, pohon beringin, gede banget, tua banget ya pohonnya. Dan ini kemungkinan ratusan tahun, dan saya sejarahnya belum pernah mendengar sejarah makam yang Dipo ini. Tapi teman-teman, saya tadi baru masuk ya, kita ngobrol sama teman kita namanya Mas Rudi. Saya merasakan ada energi gede banget, dan kita mengobrol dan bincang-bincang sebentar. Ternyata ada energi yang menarik saya dan untuk cepat-cepat mulai gitu. Saya akan memanggil teman saya ya, Mas Rudi. Monggo Mas Rudi. Mas Rudi ini punya channel namanya Tirto Misteri. Ini teman saya teman-teman. Mas Rudi gimana nih ceritanya? Barangkali tahu sedikit cerita tentang kita kalau tentang Dipo ini yang Dipo Manggolo. Lampumu ya? Sip. Nama beliau ini Bundeng Mbah Dipo Manggolo yang di tempat di Desa Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi beliau ini sosok lurah pertama yang menjabat di Desa Tirtomoyo. Jadi beliau ini pernah menjabat jadi petinggi desa pertama lurah Pak Lurah ya teman-teman ya. Dan areanya cukup luas juga ya teman-teman ya. Jadi tempatnya enak untuk dikunjungi dan insya Allah bersih lah, bisa untuk waktu tirakat atau ziarah teman-teman. Mas Rudi, ada cerita apa aja yang mungkin Mas Rudi pernah dengar yang aneh-aneh? Kan mesti ada aneh-anehnya lah. Meskipun ini makam orang baik ya, tapi kadang ada orang yang penakut, itu halunya itu banyak. Mungkin ada yang gimana, soalnya ini jalan teman-teman, di depan saya ini jalan umum yang sering banyak orang kadang tuh kalau lewat sini tuh sering digodain sama macan hitam dan juga macan putih, singa. Jadi ada sosok singa dan macan kumbang, macan hitam yang tempat gerbang lah kata-kata. Kalau posisinya Mas pernah dengar nggak posisinya beliau ini sosok harimau astral itu hitam sama putih, pernah dengar nggak? Katanya sih juga pohon belakang kita ini. Oke teman-teman, kita akan ke makam Mbah Dipo dulu ya. Kita izin dulu, sowan dulu, pangestu dulu supaya lancar, nggak ada apa-apa. Jadi niat kita hanya ziarah dan mendetek leluhur aja. Kalau ada yang lain-lain, mungkin ya itu hanya rezeki aja. Kita nggak merusak, nggak apa, hanya supaya tahu sini ada makam leluhur yang mungkin perlu dihormati dan dihargai dan dijaga teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam. Saksikan terus jejak KSR.
pecah ya sini ya. Pecah. Ini yang konon katanya ini asli teman-teman. Kaca ini orang sini ini asli, saya kurang paham juga, tapi kalau sini ada tempat untuk sesaji, penghormatan. Dan ini patung, kalau saya melihat dari separuh badan ini seperti cewek ya, seperti cewek. Ini bawa apa ini? Ini cewek, dan ini saya kurang paham, ini nggak berbentuk karena cuma kayak tatakan aja. Kalau ini jelasin cewek teman-teman. Ini batu kuncian. Batu kuncian. Batu kuncian soalnya ting. Diduga ini kuncian Karamakaran ini yang ada di candi sebuah buto yang pintu masuk candi. Ini kunciannya. Kalau ini batu untuk sesaji. Naruh sesaji. Bisa dicum atau apa? Batu lintang. Dan di sini ada batu bata mas ya. Ini Ini teman-teman ya. batu bata nih 5 kilo lebih utuh, 10 kilo ini. Ini bata zaman kerajaan ini. juga ini era-era Medang. Era Medang atau era Mataram kuno. Busindo. Busindo ya. Ya. Terus ini ada juga pecahan Linggayon. Linggayon. Sama ini juga ini juga Linggayon. Jadi pas ditutupnya Linggayon ini. Ini di belakang itu apa mas? Yang Ini belakangnya itu. Nah itu. ini seperti pecahan harga juga. Ini banyak pecahan di sini. Kalau ini Linggayon, ini pecahan Linggayon. Kan terlihat ini jalan suara yang ada airnya itu loh. Pecah, Oh iya. sengaja dipecah. Jadi ini masih asli teman-teman ya. Ini asli dan bukan buatan baru, cuma dibersihkan. Jadi supaya Mungkin ini sebuah putri ya, kayak bawang pakai kebaya. kebaya. Kayaknya Tapi seperti bawa sesuatu mas itu. Dewi Sri kayaknya. Kemungkinan. Tapi sayangnya ini di sapu semen, jadi kayak keaslian benda ini kena semen ini. Harusnya dia nggak usah di semen. Cuma Jadi disikat. penelitiannya bisa kadar. Oke teman-teman, udah ya kita akan berdoa dulu, izin dulu pamit sama makam yang gitu.
Oke teman-teman, kita akan pindah keluar ya. Kita pamit dulu. Alhamdulillah. Coba nanti saya ceritakan di sana aja. Kita jangan di dalam sini sama lagi. Bentar lagi nih. Hah? Bentar lah. Ya. Untuk kenceng ini loh. Nah. Oke teman-teman, saya akan berinteraksi sama apa Bayu ini sama Dalek kan Pak. Kali kan ya. Saya akan berinteraksi sama sosok yang mungkin kita tadi sudah ditemuin ya. Saya memperkirakan itu kalau nggak salah itu beliaunya adalah Oke teman-teman, sabar ya.
Selanjutnya saya akan mendeteksi ya, saya ingin interaksi sama sosok yang berada di makam ini, karena saya baru datang tadi udah disambut sama sosok yang beliaunya punya kemampuan super. Kalau saya mau super itu kayak dia bisa mendatangkan pusar angin, dan itu saya penasaran, dan arahnya dari sana teman-teman tadi. Dan dia ada hubungan apa sama sosok-sosok leluhur yang ada di sini? Kayaknya yang jelas ada hubungannya, karena dia ketariknya dari sana datangnya. Nah, kita tadi sama Mas Rudi Tirto Misteri tadi sempat bahas, terus beliaunya datang. Jadi gini Mas Rudi, tadi saya sempat kita ngobrol, berhenti sebentar. Boleh? Ini center ya. Jadi sempat ngobrol sebentar, terus saya terdiam dan badan saya gemeter, merinding sekujur tubuh, dan saya melihat di dekat beringin itu agak ke sana itu ada sosok kayak bisa disebut itu pendekar sapu angin. Dia mengenalkan ke diri saya sapu angin, dan beliaunya antik, orangnya antik, orang kuno zaman dahulu, dan pusarnya anginnya itu hitam, nggak hitam banget sih, kayak abu-abu gitu. Dan dia di belakangnya dikawal angin, sosok angin pusar itu, sosok beliau itu. Dan beliaunya ada hubungan apa sama sosok leluhur yang di sini gitu Mas. Makanya saya tadi kaget, kok bukan dari sini malah dari sana Mas datangnya. Ada hubungan apa sama leluhur sini? Coba nanti saya deteksi, dan kita nanti dapat petunjuk apa, saya ceritakan sesuai yang saya lihat teman-teman. Kalau Mas Rudi mau menambah ya Pak? Yang saya ceritakan barusan yang sosok kayak pendekar tadi, tapi dia membawa belakangnya ada kayak dikawal pusar angin itu. Mungkin Mas Rudi pernah kenal atau pernah tahu ceritanya? Mungkin pakaiannya seperti resi ya. Saya melihatnya bukan kayak resi, kayak baju pendekar kayak pencak silat, tapi dia pakai udeng hitam yang ada kayak seliwir-seliwirnya di sini. Agak tinggi, nggak tinggi banget, cuma agak kurus, sepuh banget orang. Dan dia nggak pakai alas kaki. Itu kayaknya dia modelnya kayak gitu, tapi hasilnya nggak kayak gitu. Mungkin itu penyamaran beliau karena orangnya sepuh, jadi tampilannya memang kayak orang biasa tapi orang kuno gitu. Orangnya seluruh tubuhnya keceng, kurus soalnya. Iya, bisa dibilang kurus, soalnya tua orang. Tapi powernya gede banget ya. Powernya udah gede banget. Sampai kita ngobrol dia sampai datang. Berarti itu memang dia kepanggil. Karena energi kita mungkin ada selaras, beliaunya mau datang gitu. Dan dia menunjukkan jati dirinya dengan membawa kawalan pusar angin. Itu saya penasaran itu dari mana dan ada hubungan apa sama di sini. Datangnya dari sebelah sana, dari Sebelah sana Mas, bukan dari sini. Tiba-tiba ada angin gede tadi saya bilang, terus dia berhenti di pohon yang putih itu, dan berhenti di situ orangnya sama anginnya di belakangnya, ngitari orang tua tadi. Jadi gitu teman-teman. mungkin cukup kita yang di lapangan yang tahu, mungkin kalau kita sebutkan di kamera tahu Ya gitu aja. jadi fitnah nanti. Iya. Masalahnya nggak boleh juga namanya saya nggak sebut, boleh nanti disebutkan. dipanggil. Hmm. Cukup kita yang tahu. Iya. Ya tadi sosok nama aslinya saya nggak bisa nyebut ya, cuma gelarnya itu, tapi nggak bisa dipanggil sembarangan, soalnya dia ada hubungannya sama di sini teman-teman ya. Saya akan berkomunikasi lagi nanti apa sosok yang tadi, apa yang ada di sini. Dan saya dari tadi belum melihat sosok harimau di sini teman-teman. Mungkin karena ini malam keramat ya, Jumat Legi, mungkin beliau-beliaunya sosok harimaunya itu lagi ada acara, mungkin juga bisa gitu. Cuman saya merasakan ada tarian di belakang sini teman-teman. Ini kuat banget ini. Coba nanti saya berinteraksi dulu ya. Mungkin nggak makan gede bentar ini. Ya Mas Rudi, saya tak interaksi dulu. Cari posisi dulu teman-teman yang kiranya nggak ngefek. Saya ngomong udah gemeteran so. Oh, Lampu dulu. Saya pakai ini. Senternya apa Pak? cek. Kalau Mas Rudi mau ikut meditasi monggo. Nggak apa-apa Mbak. Bagus, melu mas. Nggak harus dekat sama saya, nggak apa-apa sebelah
mana? Sosok harimau putihnya bagaimana? Ini kalau sosok harimaunya ini beliau mengatakan dirinya diutus dari Arjuna. Harimau putih yang hitam saya nggak menemukan. Ini sosok harimau putih. Banyak. Cek.
Minggir loh, minggir loh, minggir loh. Tuh. Sini. Loro. Jangan mas. Potong. Ada dua ya ini. Dua tadi kayak ada suara dua batu terpental. Tatap enggak? Interaksi sama sosok yang pusat tadi ya. Jadi yang mohon maaf teman-teman ya, bukan saya di sini ngambil itu enggak, karena sosok harimau tadi mengizinkan saya ngambil yang di pojok situ itu nggak dipakai. Jadi mungkin salah satu dari sebanyak pusaka yang di sini, satu itu yang bisa dipakai, nggak dipakai tapi bisa dikasihkan manusia kalau bisa ngambil gitu. Jadi dengan bantuan sosok harimau putih tadi dan eyang yang tadi yang serangin tadi, saya dites kalau kamu kuat nggak apa-apa ngambil aja kalau kamu bisa. Dan perlu kasih apa, dimengerti teman-teman ya, sosok harimau putih itu sebenarnya dia dari Arjuno dan beliaunya ditugaskan mengikuti Eyang Dipo. Dan
mengikuti kayak apa namanya, mengawal gitu teman-teman ya, secara gaib mengawal Eyang Dipot. Dan memang sosok itu sangat kuat dan baik sebenarnya. Sosok harimau itu dia mempunyai beberapa ilmu yang mungkin beliaunya sosok harimau itu cukup mumpuni ya. Dan sosok yang paling kuat lagi ada macan hitam, tapi dia nggak di sini, ada tempatnya sendiri, nggak di sini teman-teman. Cuma yang macan putih itu kalau dibutuhkan sewaktu-waktu dia akan datang di sini. Suara apa itu? Pom. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham ya. Kita dikasih yang benda yang nggak dipakai. Jadi bukannya daripada nanti di sini disembah-sembah, mending kita amankan. Dan di sini ada beberapa pusaka yang ampuh, memang nggak bisa diambil. Jadi itu untuk tindihnya desa sini. Dan yang kita diberi tadi itu punya harimau itu yang berasal dari Arjuna, punya harimau itu teman-teman. Jadi bukan dari sini. Cuma ditaruh sama harimau itu di belakang situ. Batu yang tadi itu. Jadi perlu dipahami ya, jangan disalahpahami ya kata-kata saya. Jadi itu bukan di sini bawaannya harimau putih itu, dan dia turun menawarkan ke saya kalau kamu bisa silakan gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau benda-benda di sini masih utuh dan memang nggak bisa diambil kalau nggak yang benar-benar hatinya bersih dan suci dan nggak serakah gitu. Oke, Mas Sudi, Tirta Misteri mau menambahkan cerita apa? Merasakan apa di sini? Kalau Mas Sudi ingin merasakan sesuatu, monggo saya bantu. Nanti Mas Sudi sendiri punya energinya ya lumayan juga teman-teman. Dicoba aja nggak apa-apa. Cukup gitu aja. Mungkin ada yang mau disampaikan di Mas Sudi untuk para pengunjung apa gimana? Mungkin untuk sahabat-sahabat spiritual Nusantara, kalau untuk adik-adik juga kesenian kawasan Tirtomoyo, kita jaga, kita rawat peninggalan leluhur kita, dan kita menghormati makam-makam leluhur kita, karena tanpa jasa beliau-beliau mungkin tidak ada desa kita di sini. Ya benar-benar itu masuk itu. Soalnya kalau nggak ada pengawal babat alas, kita nggak akan tinggal di sini. Mungkin beliau-beliaunya berjasa untuk membersihkan desa ini untuk bisa ditempati dan dibuat cari sadang pangan kalau orang Jawa bilang teman-teman. Oke, cukup sekian Mas Rudi. Saya makasih dibantu ya Mas Rudi ya, dan dibuat cerita juga. Dan mohon maaf teman-teman ya kalau ada salah kata tingkah pola saya di sini. Saya hanya menelusuri jejak leluhur dari jejak KSR, kisah sejarah rakyat itu. Jadi alhamdulillah di sini tolong teman-teman ya dibersihkan. Soalnya leluhur di sini ampuh bener-bener. Saya merasa tolong anak cucu yang di sini dibersihkan, dirawat dan dihormati dan dihargai supaya ini sudah cantik tempatnya. Saya masuk sini tadi sambutannya bagus teman-teman. Jadi terima kasih untuk warga sini yang membantu membersihkan tempat ini. Saya senang di sini, tempatnya enak. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kali Mas Tito misteri. Ada Singosari ku sapa? Iya. Inginan aku dak sing Nonton ini yang pian. ki akan jagat satria. Aku sak kenging lagi ndelok ngono-ngono tok ya. Nang ndiku. Wah kanok ini. Ora kok waca, ora kok jawab. Iki gak tau lab-lab soalnya. Udah cekel nang ini kamera aja. Nah, cokro makam umum tapi kuburan umum. Tuh. Lah sing di kuburan tengah sawah itu ya medane di sawah. Sopo to iki? Sopo ya? Bagas. Bagas sopo? Gak iso dibuka. Gue setan. Kenal aku jelas iki. Kenal aku jelas iki. Lokasi mas akeh takon ora jawab. Akeh takon ora jawab. Ora kober.